Tak ingin mengecewakan para supporter, Patrick Kluivert tancap gas geber TC Timnas Indonesia di Bali. Reaksi keheranan media Belanda saat Simon Tahamata pilih Timnas Indonesia meski tawaran lain berdatangan. Jelang gabung TC Timnas Indonesia, ramai soal kritik pedas pengamat sepak bola Belanda terhadap Messilgers yang dijuluki si bodoh. Dipanggil kembali ke skuad Garuda, Lili Pali pamer statistik mengerikan meski usia tak lagi muda. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ya, pelatih kepala Timnas Indonesia Patrick Kluivert tampaknya langsung tancap gas setelah dirinya beberapa hari tiba di Indonesia. Setelah sebelumnya melakukan beberapa kegiatan seperti memantau para pemain hingga menghadiri berbagai acara, Kluivert dan kolega siap untuk memanaskan mesin di training camp yang akan digelar minggu depan. Pemusatan latihan ini dilakukan bukan hanya untuk bersenang-senang, melainkan untuk memaksimalkan waktu yang ada guna menghadapi raksasa Asia yakni Cina dan Jepang. Dua pertandingan ini menjadi momen penting yang dapat menentukan langkah Indonesia menuju putaran final Piala Dunia. Untuk itu, Timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan di Bali yang akan dimulai pada 26 Mei. TC ini akan memberi kesempatan bagi pelatih Patrick Kluivert untuk meramu strategi secara matang bersama para pemain yang sebagian besar sudah mulai libur kompetisi. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menjelaskan, keputusan memilih Bali sebagai lokasi TC didasarkan pada kelengkapan fasilitas serta kenyamanan lingkungan yang akan menunjang fokus dan pemulihan pemain. Di samping itu, waktu persiapan yang lebih panjang kali ini menjadi keuntungan tersendiri bagi Timnas Indonesia dibandingkan agenda sebelumnya. Diharapkan pemain hingga semua personil tim bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Langkah strategis yang diambil dengan menggelar TC lebih awal ini menjadi sinyal kuat bahwa Timnas Indonesia tengah fokus penuh membangun pondasi kemenangan dari dalam. Dengan dukungan penuh federasi, staf pelatih, dan kesiapan para pemain, skuad Garuda diharapkan akan tampil garang dalam dua laga penentu mendatang. Sebagian besar pemain sudah libur, jadi tim bisa mulai lebih cepat. Persiapan kali ini lebih kondusif karena kami memilih Bali dengan semua fasilitas lengkap, ungkap Arya Sinulinga. Salah satu pemain Timnas Indonesia, Tom Haye, juga menyambut dengan baik keputusan ini. Menurutnya, pengalaman saat melawan Australia pada Maret lalu menjadi pelajaran penting. Saat itu, keterbatasan waktu dan kedatangan para pemain yang tidak sama membuat persiapan mereka terasa seperti roller coaster. Kali ini kami punya waktu lebih panjang bersama sebelum laga melawan Cina. Itu sangat penting untuk membangun chemistry tim, ujar Tom Haye dalam kanal YouTube-nya. Media Belanda merespon keputusan Simon Tahamata untuk memilih bekerja bagi Timnas Indonesia di saat dirinya mendapatkan banyak tawaran menarik. Ya, skuad Garuda sedang mempersiapkan diri untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan dua laga penting akan digelar di bulan Juni mendatang. Selagi bersiap untuk dua laga penting tersebut, PSSI masih mencari direktur teknik yang sudah lama diharapkan tiba. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tadinya mengharapkan adanya direktur teknik pada Februari, namun yang diumumkan justru seorang penasehat teknis yaitu Jordi Cruijff. Kini Patrick Kluivert dikabarkan akan ketambahan mitra bekerja lagi, seiring dengan kabar dari media Belanda Football Primer bahwa Simon Tahamata akan bekerja untuk Timnas Indonesia. Tahamata sudah lama dikaitkan dengan Timnas Indonesia untuk menjadi dirtek. Namun laporan dari Football Primer mengatakan bahwa legenda sepak bola Belanda itu akan menjabat sebagai kepala pemandu bakat untuk Timnas Indonesia. Kabar ini tentu mengejutkan sejumlah media Belanda, dengan Football Primer mengklaim bahwa Tahamata sebenarnya tidak kehabisan tawaran. Dia memiliki banyak penawaran menarik dari berbagai klub, namun memilih untuk mendarat di Timnas Indonesia. Media Belanda lainnya, Soccer News, juga mengklaim hal yang sama dengan mengatakan bahwa Tahamata memang mendapatkan banyak tawaran, namun tetap saja Simon malah memilih Timnas Indonesia.
Penampilan bek timnas Indonesia, Maes Hilgers kembali menjadi sorotan tajam. Ya, kali ini kritik keras datang dari pengamat sepak bola Belanda, Kenneth Perez, usai FC Twente tumbang 0-2 dari Ajax Amsterdam dalam laga pekan ke-34 Eredivisie. Dalam laga tersebut, Hilgers yang turun sejak menit awal hanya tampil di babak pertama sebelum akhirnya digantikan di babak kedua. Usai pertandingan, Kenneth Perez, ex pemain FC Twente dan Ajax Amsterdam, melontarkan kritik pedas. Ia menilai Maes Hilgers sebagai sosok yang bodoh dan merasa terlalu percaya diri sejak membela tim nasional Indonesia. Tak hanya mengomentari blunder sang bek, Perez juga menyentil kiprah internasional Maes bersama skuad Garuda. Menurutnya, Maes seolah berubah sejak membela timnas Indonesia. Pada akhirnya gol itu terjadi karena pelanggaran oleh, maaf kata-kata saya, si bodoh Hilgers. Saya tidak tahu apa yang terjadi padanya sejak dia menjadi pemain internasional untuk Indonesia. Dia pikir dia seorang bintang dunia, dia menunjukkan seberapa kuatnya dirinya, tetapi kehilangan bola terus dalam duel. Benar-benar tidak terlarang untuk menggunakan otak Anda di sepak bola. Bahkan jika Anda ingin menunjukkan seberapa kuat Anda, lakukan itu di saat yang tepat. Hilgers ini benar-benar telah keluar jalur, ungkap Perez dilansir dari Twente Insight. Di sisi lain, pelatih FC Twente, Joseph Osting, angkat bicara soal performa bek timnas Indonesia tersebut. Dirinya mengakui bahwa Maes tidak bisa mencapai performa maksimal di laga tersebut. Salah satu faktor yang membuatnya gagal bersinar di laga tersebut adalah ada sedikit masalah di bagian hamstring. Dia juga tidak dalam kondisi sehat dan dia sendiri mengetahuinya, tetapi dia juga mengalami ketegangan di hamstringnya. Itu sebagian ada hubungannya dengan itu, tapi lebih karena selangkangannya yang kaku, ungkap Joseph Osting. Tentu diharapkan masalah yang tengah menerpa Maes Hilgers dapat diatasi secepatnya, mengingat dia takkan lama lagi akan bergabung dengan skuad Garuda untuk menghadapi dua laga penting, yakni kontra Cina dan Jepang. Sebagaimana yang diketahui, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert resmi mengumumkan skuad terbarunya. Sebanyak 32 pemain dipanggil untuk memperkuat tim Garuda dalam agenda internasional selanjutnya. Namun dalam daftar pemain kali ini menghadirkan kejutan. Beberapa nama langganan tak terlihat, termasuk sang andalan di lini depan Ragnar Oratmangun. Ragnar harus absen lantaran belum pulih sepenuhnya dari serangan virus. Pemain berusia 27 tahun itu masih menjalani proses pemulihan dan belum siap tampil dalam waktu dekat. Di sisi lain, ada kabar menggembirakan bagi pencinta sepak bola nasional. Sosok senior Stefano Lillipali kembali dipercaya memperkuat timnas Indonesia. Pemain yang akrab disapa Pano itu akhirnya kembali ke skuad Garuda setelah absen hampir 2 tahun lamanya. Kini di usianya yang ke-35 tahun, Lillipali memang tak lagi segesit dulu, namun pengalamannya tetap jadi aset berharga. Sepanjang musim 2024-2025, pemain milik Borneo FC Samarinda itu tampil dalam 27 laga dengan catatan 5 gol dan 6 assist, angka yang masih cukup impresif bagi seorang gelandang serang veteran. Pano juga dikenal piawai dalam situasi bola mati, sesuatu yang diharapkan bisa menambah variasi serangan timnas Indonesia. Kehadirannya sekaligus menjadi mentor bagi pemain-pemain muda yang haus pengalaman di level internasional. Karir Lillipali di sepak bola Indonesia sendiri bukan sembarangan. Ia pernah mengantar Bali United meraih 2 gelar juara Liga 1 masing-masing pada musim 2019 dan 2021-2022. Nyaris saja ia menambah koleksi trofi saat memperkuat Borneo FC pada musim 2023-2024 sebelum akhirnya tim asal Samarinda itu kandas di babak Championship Series. Kembalinya Lillipali menambah aroma nostalgia sekaligus memberikan harapan baru bagi skuad merah putih. Kini tinggal menunggu bagaimana Kluivert meramu tim dan memaksimalkan perpaduan antara pengalaman dan semangat muda demi prestasi yang lebih tinggi.